pramugari. Saat saya awal ke Bekasi, kemudian dia mencoba untuk berhijrah. Datanglah dia ke pengajian. Ikut sekali pengajian, bertemu dengan teman-teman yang lillah karena Allah. Apa yang terjadi? Begitu ikut pengajian pertama, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ingin dia, rasanya ini yang dicari dalam kerinduannya, ingin berubah. Perhatikan bagaimana Allah membimbingnya pada kebaikan. Saat itulah kemudian dia ingin merubah, saat ingin berubah, Allah berikan musibah kepadanya. Ujian yang membuat dia lebih kuat lagi. Makanya hati-hati ya. Innallaha kata Nabi, idza ahabba 'abdan ibtala. Kalau Allah sedang menghadirkan cinta bagi seorang hamba yang diberikan ujian. Karena dengan ujian itu semakin dipertambahkan pahala-pahalanya, kesabaran mulai meningkat. Bukankah kalau sabar dekat dengan Allah? Quran surah kedua ayat 153, paling kanan sebelah bawah. Innallaha ma'as sabirin. Bukankah sabar mengantarkan ke surga? Kalimat pertama malaikat kepada ahli surga itu sabar. Quran surah 13 ayat ke-24. Salamun alaikum bima sabartum. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin. Malaikat masuk ke dalam setiap pintu surga mengucapkan selamat pada ahli surga. Apa ucapannya? Ayat 24 di Quran surah ke-13. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, kamu telah sabar menjalani kehidupan di muka bumi ini. Sabar tidak akan bersanding kecuali dengan musibah. Makanya ayat musibah bersanding dengan sabar. Quran surah kedua ayat 156. Dari 155-nya, paling kiri sebelah atas. Lihat, wala nabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Siapa orang sabar ini? Ayat 156-nya. Alladzina idza asabathum musibah, sabar bersanding dengan musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terserah mau diuji apapun, toh kalaupun diambil, saya milik Allah juga. Hilang sendal, alhamdulillah. Sendal titipan Allah, bukan punya saya. Kalau jiwa pun diambil, itu milik Allah juga. Gak akan marah. Yang ada malah syukur. Tobat, baru mau tobat teman-teman. Si Allah saya ingin bertobat, pakai sepatu baru ke masjid. Begitu pulang, hilang. Ya Allah, saya akan tobat. Kok sepatunya hilang? Tidak diterima tobat saya, ya Allah ya. Oh, tidak, bukan. Lihat cara berfikirnya. Teman-teman, semua titipan, beruntunglah Anda. Masya Allah, sepatu baru itu titipan yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata titipan Allah antum pakai untuk sholat, dan Allah tutup maksiat dari sepatu itu. Berbahagialah antum, karena pertama kali digunakan untuk sholat itu, selesai tugas sepatu dititipi kepada antum, selesai tugasnya, dan bersaksi di hadapan Allah untuk menjadi saksi sholat antum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pernah dipakai maksiat, nggak pernah dipakai yang lain. Kalau pencuri, rizki memang yang haram, maka diambillah dia oleh pencuri untuk menambah segala dosanya. Kalau antum selesai cuma mengantarkan sholat, selesai. Disitulah tugasnya mengantarkan antum jadi pahala di situ. Diberbahagialah kalau ke masjid sendal hilang. Setelah dicari dulu, cari dulu, tanyakan. Jadi nggak banyak nuntut. Ini sendal hilang dicari marah-marah. Gimana sih DKM? Tidak bisa menjaga masjid dengan baik. Nggak bisa melihat, pasang CCTV. Masya Allah. Padahal yang hilang sendal jepit. Kenapa mesti begitu? Kan bicara baik-baik bisa diganti. Tapi ini tidak. Balik. Ketakwaan mulai muncul teman-teman sekalian. Ayo. Siapa mereka? Mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dicintai Allah turun musibah. Perempuan tadi didiagnosis kena kanker. Masuk rumah sakit. Saya datang pertemuan berikutnya, jemaah belakang mulai terseduh-seduh. Kenapa ibu menangis? Ustaz, kawan kita Ustaz, sekarang butuh doa. Dia sedang bertarung dengan kanker. Mohon Ustaz doakan. Insya Allah kita doakan setelah selesai kita belajar ya. Begitu pertengahan mau akhir belajar nangis kencang lagi. Ibu kenapa? Ustaz, kawan kita yang mau didoakan meninggal Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya katakan, ibu, Masya Allah, belajarlah pada saudari kita itu. Betapa Allah sayang kepadanya. Ketika dia berhijrah mendekat kepada Allah, dia dibimbing untuk menuju jalan kematian terindahnya. Kita tidak bisa menolak kematian, Bu. Tapi begitu sayangnya Allah kepada dia, dibawa dia ke rumah sakit, diisolasi dari lingkungan yang membuat dia bermaksiat kepada Allah. Bahasa kita tidak sembuh, tapi hikmah Allah yang menjadikan dia disimpan supaya tidak diganggu oleh yang lainnya. Maka bukankah dengan sakit diampuni dosanya? Dia beristighfar, dia bertobat, tobat diterima dan ditutup menerima informasi dari yang buruk-buruk yang lainnya. Yang ada suami yang mengajak pada zikir, yang ada lantunan ayat Al-Quran, dia tidak mendengar gibah lagi, dia tidak melihat yang haram lagi. Ketika mata ditutup dari yang haram, telinga ditutup dari yang haram, kemudian mulut ditutup dari yang haram, dan tobat diterima, amalan sudah ada, surga baginya insya Allah. Yang tidak aman kita, Bu, sekarang yang membicarakan orang lain, yang kita tidak tahu kapan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka mari kita antarkan insya Allah ke alam kuburnya dalam keadaan yang terbaik. Malamnya kami datang untuk bertakziah teman-teman. Antum tahu apa yang terjadi? Dalam pekerjaan dunianya, yang datang cuma 1-2 orang, yang banyak karangan bunganya. Perhatikan, teman materi, yang datang materi. Di akhir hidupnya datang ke majlis ilmu, cuma sekali pertemuan, yang datang memenuhi ibu-ibu majlis ilmu. Plus dengan suami-suaminya. Datang. Anaknya. Jadi lebih baik keseluruhannya. Anda bayangkan, sehari datang ke majlis ilmu, ternyata sehari itulah mengantarkan pada kematian yang sesungguhnya. Dan kasih sayang Allah menjadikan teman terbaik ya teman-teman pengajian. Makanya antum berpikir dulu kalau mencari teman yang ahli maksiat, bayangkan ketika itu meninggal. Kemana? Joget yuk? Masya Allah. Sedang joget meninggal. Ayo. Kemana? Mabok yuk? Sedang mabok meninggal. Ya. Meninggal. Mau kamu lala, mau tidak? Meninggal. Pukulin. Cara meninggalnya pun dipukulin. Quran surah 8 ayat 50. Akhriju anfusakum, kata malaikat. Hei, susah banget keluarnya. Cepat keluar, cepat keluar, cepat keluar. Pukul. Orang baik itu tidak tenang. Karena antum bergaul dengan orang yang menenangkan, panggilannya pun tenang. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Sahabatnya tenang, dirinya tenang, meninggalnya tenang. Nah, bagaimana menemukan yang seperti itu? Yang mencintai karena Allah, turunkan ayat-ayatnya. Ayat pertama ini yang belum saya tuliskan. Kalau antum ingin punya teman yang baik, antum dulu jadi baik. Saya ulang. Kalau antum ingin punya teman yang baik, maka anda mesti jadi orang baik dulu. Perhatikan bahasa Qurannya. Surah ke-24 ayat ke-26. An-Nur ayat ke-26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Yang buruk akan ketemu buruk. Pasangan sampai dibawa ke rumah tangga pun jelek ketemu jelek lagi. Baik ketemu baik. Bahasa Qur'annya kalau anda ingin jadi baik, bertemu dengan yang baik, anda jadi baik dulu. Karena orang baik hanya akan dipertemukan dengan yang baik lagi. Makanya ketika Asiyah bertemu dengan Fir'aun, belum ada hidayah. Asiyah jadi baik, dapat hidayah. Ketika Asiyah dapat hidayah, tidak bisa bersatu dengan Fir'aun. Karena Asiyah baik, Fir'aun tidak mau jadi baik. Makanya ketika berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, mohon bangunkan saya satu rumah di surga ya Rabb. Selamatkan saya wanajjini min Fir'aun. Selamatkan saya dari Fir'aun dan seluruh aktivitas kehidupannya. Pisah saya dengan dia. Walaupun dunia datang dengan kematian siksaan, itu nggak ada bedanya. Kita nggak bisa milih. Antum nggak bisa milih teman-teman, tapi antum bisa berusaha dalam keadaan apa antum bisa wafat. Khalid, panglima yang luar biasa hebat. Tapi wafatnya bukan di medan tempur. Dalam kasurnya kemudian beliau wafat. Tapi syahid dalam kebaikan. Tapi beliau wafat dalam keadaan yang baik. Maaf, kita nggak bisa pilih kapan kita meninggal. Tapi kita bisa berikhtiar dalam kebaikan yang terbaik. Saya pernah berkunjung pada satu masjid. Itu Masya Allah. Luar biasa orang itu baik yang menurut saya. Allah yarham. Semoga Allah menyayangi beliau. Itu sudah jadi kakek Pak. Datang orang Qatar ke rumah beliau. Ke tempat beliau. Tadi Qatar. Nggak tahu gimana orang Qatar bisa ke situ. Kata orang Qatar, ini kisah nyata. Karena saya pernah sholat langsung di masjidnya. Kata orang Qatar, saya pengen bangun di masjid di sini. Dan anda yang merawatnya. Lah kok piye datang ke situ? Kenal dari mana? Tahu dari mana tiba-tiba ke situ kalau bukan Allah perjalankan? Mustahil. Jadi masjidnya dirawat oleh beliau. Orang baik. Buka masjid, adzan, ngimamin di situ. Anda tahu apa yang terjadi? Selain orang baik hadir di dalamnya, wafatnya pun dalam keadaan baik. Bulan Ramadan. Nunggu buka jam 4 sore. Jumat yang terakhir. Cuman tiduran saja. Merem-melek. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah. Panggilannya enak. Hidup baik, teman baik, diantarkan dari luar. Meninggalnya cuman merem-melek, meninggal. Itu di belakang. Ada yang merem-melek, belum meninggal juga tuh. Belum meninggal juga. Hati-hati. Makanya mungkin kita perlu teman-teman terbaik dalam kehidupan. Ayo teman-teman sekalian, cari. Ya, Ahmad Muzammil, kawan kami juga mungkin pernah dengar. Ahli tahsin Al-Quran, orangnya saleh. Masya Allah. Beda dengan kami barangkali sekitaran 7 tahunan lah. Dulu saya masih 30 tahun, beliau 37 tahun. Hari Kamis meninggalnya, Masya Allah, setelah salat subuh. Itu pun ringan meninggalnya, enak. Setelah subuh cuma bersin 2 kali, hasi, meninggal. Tadi udah berkali-kali bersin, belum meninggal juga tuh. Ya, ayo kita cari teman yang baik-baik. Tapi pahalanya udah banyak. Kamu, Ahmad Muzammil pulang. Pahala kamu sudah banyak. Setiap kamu tahsin, muridnya banyak. Setiap mereka tahsin, kamu pahala dapat. Setiap baca 1 huruf, 10 kebaikan. Sudah, pulang. Bersin, meninggal. Merem-melek, meninggal. Ya kita sampai malam ini, yang bersin sudah banyak, merem-melek sudah banyak, belum meninggal juga. Barangkali itu pertanda dari Allah kita menambah bakal-bakal terbaik. Cari teman yang baik.